Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan resensi tentang film SpongeBob SquarePants The Movie. SpongeBob SquarePants The Movie adalah sebuah film animasi berdasarkan acara TV SpongeBob SquarePants. Film ini diproduksi dan disutradarai pembuat seri Steven Hillenburg serta dibintangi pengisi suara seri Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown, Roger Bumpus, dan Mr. Lawrence. Dan ada juga bintang tamunya Scarlett Johansson, Jeffrey Tambor, Alec Baldwin, dan juga David Hasselhoff. Film ini diproduksi oleh Nickelodeon Movies dalam asosiasi dengan perusahaan Steven Hillenburg, United Plankton Pictures, dan didistribusikan oleh Paramount Pictures. Selama lebih dari 1 tahun, Steven Hillenburg diminta membuat film berdasarkan seri ini, tetapi ditolak. Ketika film diproduksi, Steven Hillenburg menghentikan produksi serinya setelah musim ketiga selesai produksi. Aslinya film ini akan menjadi akhir seri, tetapi Nickelodeon ingin lebih banyak episode tentang SpongeBob. Jadi Paul Tibbitt, salah satu penulisnya, menggantikan posisi Steven Hillenburg dan memproduksi musim keempat. Film ini sangat sukses, menghasilkan 140 juta US dollar dan mendapatkan ulasan positif dari kritikus. Film ini pernah ditayangkan di Indonesia di RCTI dan di Global TV dan juga di Trans TV. Film ini diawali dengan live action bajak laut yang menemukan tiket untuk menonton SpongeBob SquarePants The Movie. Mereka menyanyikan lagu SpongeBob, lalu pergi ke bioskop dan duduk. Film diawali dengan SpongeBob bermimpi menjadi manajer di Krusty Krab. Dia terbangun memberitahu Gary bahwa ia yakin akan mendapatkan promosi dan menjadi manajer di Krusty Krab 2 karena dia sudah menjadi pegawai terbaik bulanan sebanyak 374 kali. Setelah bersiap-siap pergi ke acara pembukaan seremoni Krusty Krab 2, dia menyapa Squidward dan Patrick lalu melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Plankton kesal melihat kesuksesan Tuan Krab membuka restoran baru. Dia sudah menggunakan seluruh rencana dia dari rencana A sampai Y. Karen, istrinya, mengingatkan ada rencana Z setelah huruf Y. Plankton pun melaksanakan rencana Z. Sementara itu, Mr. Krab sedang mempersiapkan upacara pembukaan dari Krusty Krab. SpongeBob bergegas ke panggung untuk menerima promosi, tetapi Mr. Krab mengumumkan bahwa Squidward lah yang menjadi manajer Krusty Krab 2. Mr. Krab menceritakan kepada SpongeBob bahwa ia terlalu muda dan kekanak-kanakan untuk menangani tugas. SpongeBob kemudian pergi dengan sedih meninggalkan Krusty Krab 2. Patrick tiba-tiba datang telanjang dan jatuh ke dalam set menyebabkan kebakaran. Sementara itu, Plankton pergi menuju istana Raja Neptunus sebagai bagian dari rencana Z. Dia mencuri mahkota Raja Neptunus lalu menuduh Tuan Krab sebagai pencurinya dengan sepucuk kertas. Sementara itu, di Goofy Goobers, restoran es krim, SpongeBob terlihat depresi, lalu Patrick datang menemaninya. Sebelum SpongeBob pergi, ia berpesta es krim bersama temannya. Setelah mereka mabuk es krim dan dibangunkan pada keesokan harinya, pada pukul jam 8, SpongeBob akan memberitahukan kepada Tuan Krab apa yang dia pikirkan kepadanya. Di Krusty Krab, datanglah Raja Neptunus marah kepada Tuan Krab dan menunjukkan kertasnya. Lalu ada pesan suara yang mengatakan Tuan Krabs telah menjual mahkota tersebut ke Cell City. Sebelum membakar Tuan Krabs, Raja memberikan kesempatan terakhir untuk membuktikan Tuan Krabs bahwa Tuan Krabs tidak seburuk itu untuk mencuri mahkotanya. SpongeBob datang lalu mengatakan hal-hal buruk tentang Tuan Krab dikarenakan mabuk es krim dan amarahnya tidak mendapatkan promosi tersebut. Setelah dibakar, SpongeBob sadar dan mengambil kata-katanya kembali sebelum Tuan Krabs dieksekusi. Raja Neptunus lalu menjelaskan bahwa mahkota itu merupakan simbol kekuasaan raja
Dan untuk menutupi kebotakannya, SpongeBob mengatakan agar mendapatkan mahkotanya, Raja akan memberikan 10 hari, lalu menjadi 6 hari karena Patrick menantangnya untuk mengembalikan mahkotanya dan menyelamatkan Tuan Krabs dari eksekusinya. Setelah itu, Mindy, Putri Neptunus, menjelaskan kepada SpongeBob dan Patrick harus berhati-hati karena perjalanan ke Shell City penuh dengan monster berbahaya dan yang paling parah lagi adanya raksasa Cyclops. Mindy memberikan angin ajaib untuk SpongeBob dan Patrick untuk pulang kembali ke Bikini Bottom setelah perjalanan ke Shell City tersebut. Lalu SpongeBob dan Patrick pun pergi mengendarai mobil promosional Krabby Wagon untuk mendapatkan mahkota Raja Neptunus kembali. Kelebihan dari film ini adalah kualitas animasi film. Membandingkan kualitas animasi film dan TV seriesnya sangatlah menonjol. Di film, kualitas animasi yang ditunjukkan, kualitas tekstur tersebut dan warnanya lebih dihaluskan dan dicerahkan, membuat film ini berbeda dengan TV seriesnya. Kebanyakan beberapa TV series yang akan menjadikan sebagai film di layar kaca yang lebar tidak sesuai apa yang mereka formulasikan, tetapi dalam film SpongeBob ini, TV series dan filmnya tidak jauh berbeda. Mereka memiliki formula dan alur yang sama, yang memberikan energi SpongeBob SquarePants yang sama. Kekurangan dari film ini adalah konfliknya. Saya tahu ini adalah kartun, tetapi membuat Squidward menjadi manajer bukanlah hal yang logis bagi restoran Krusty Krab. Seberapa kekanak-kanakannya SpongeBob tidak berpengaruh dengan kenapa dia tidak menjadi manajer, karena memberikan penghargaan sebagai pegawai terbaik sebanyak 374 kali berturut-turut bukanlah hal yang semena-mena. Penghargaan itu justru menunjukkan bahwa SpongeBob adalah orang terbaik, menjadikan dia sebagai manajer terbaru. Sebaiknya, film ini mengambil konflik awal yang lain, menggantikan permasalahan manajer tetapi tetap melanjutkan alur cerita orisinalnya. Sekian dari saya, sekurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.